Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa huwa sayyidu syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa senja Ramadan yang dirahmati Allah. Di dalam berpuasa ini kita melihat berbagai macam bentuk orang-orang yang berpuasa. Sehingga ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama yaitu puasanya orang awam. Tingkatan kedua puasanya orang yang khusus atau khawas. Dan yang ketiga tingkatan puasa khawasul khawas atau khusus bil khusus. Siapa orang yang berpuasa tingkatan yang pertama ini? Yaitu tingkatan golongan orang awam. Golongan orang yang awam ini adalah golongan orang yang berpuasa, dia hanya menahan diri dari lapar dan haus saja. Sehingga semua anggotanya ini dia tidak tahan baik dari melihat perkara-perkara yang Allah larang, mendengar perkara-perkara yang Allah tidak bolehkan, berbicara perkara-perkara yang jelek atau berjalan menuju tempat-tempat kemaksiatan. Karena orang yang berpuasa golongan yang pertama ini, orang-orang awam ini adalah orang yang berpuasa hanya menahan diri dari lapar dan haus saja. Sehingga orang-orang seperti ini kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' al atas. Berapa banyak kata Rasulullah dari golonganku orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan pahala berpuasa di bulan Ramadan illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus saja. Jadi dia berpuasa seharian penuh tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ini tingkatan golongan orang yang berpuasa yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang berpuasa, tingkatan yang kedua ini adalah khas atau khusus. Golongan yang kedua, dia berpuasa bukan cuma menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana dia menahan pandangannya, bagaimana dia menahan pendengarannya, ucapannya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berpuasa itu betul-betul dia menahan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat pandangannya untuk memandang perkara-perkara yang baik. Dia membaca Quran, ya, kemudian dia melihat perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama. Kemudian dia mendengar perkara-perkara yang dibolehkan. Dia tidak mendengar orang-orang yang gosip seperti itu. Atau orang-orang yang mengadu domba berbicara seperti itu. Dia tidak mendengar hal-hal perkara itu. Kemudian mulutnya betul-betul dia jaga. Dia tahan. Ya, dia hanya berbicara dengan perkara-perkara yang baik. Atau dia berucap untuk membaca Quran, tadarus Quran, atau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia berjalan ke tempat-tempat kebaikan. Ini golongan tingkatan yang kedua. Lalu yang ketiga ini khawasul khawas atau khusus bil khusus. Nah, golongan yang ketiga ini adalah mereka yang bukan hanya menahan lapar dari haus, kemudian menahan anggota badannya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih daripada itu bagaimana hatinya hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak mikirin makanan. Ya beda sama kita. Kita jam 4 saja sudah keliling cari takjil, keliling cari makanan. Jam 6 atau maghrib, sebelum maghrib ya kurang 5 atau 10 menit makanan sudah ada di meja. Ya, walaupun mata kita pandang, pendengaran kita jaga, ya, mulut kita tidak berbicara perkara yang dilarang oleh Allah,
Tapi terkadang kita masih hal-hal seperti itu kita masih lakukan. Tapi orang yang ketingkatan yang ketiga, khawasul khawas, dia tidak memikirkan makanan, dia tidak memikirkan bagaimana nanti bukanya, ya, yang dia pikirkan bagaimana terus hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa senja Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan walaupun kita tidak menjadi golongan yang ketiga, minimal kita berada di tengah-tengah yaitu golongan yang kedua. Tapi jangan sampai kita masuk kepada golongan yang pertama yang kata Rasulullah SAW, orang tersebut tidak mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala tapi hanya mendapat lapar dan haus saja. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan dalam ibadah puasa ini agar ibadah kita baik dan sempurna. Sebagai bentuk ikhtiar, tentunya tidak lupa untuk mengkonsumsi madu BG, madu murni dari peternak madu. Yang mudah-mudahan dengan bentuk ikhtiar ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita dan mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa ankumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.